Di riwayat Muslim ya. Nah ini kemudian sebelum nanti kita latihan kuantum jam, ini ada hukum yang perlu kita perhatikan, yang disebut sebagai hukum ketidakterikatan atau law of detachment. Kalian tidak bisa mewujudkan sesuatu jika kalian terlalu memaksakan. Artinya begini, seringkali kita itu terlalu terobsesi pada hasil, sehingga lupa memberi ruang bagi proses. Jadi ketika Anda memaksakan sesuatu terlalu keras, itu justru mempersempit aliran energi kehidupan, yang berimbas pada lambat atau gagalnya proses manifestasi. Nah, kalau di dalam fisika kuantum, ini disebut sebagai quantum zero effect atau fenomena dalam metika kuantum di mana suatu sistem kuantum tidak akan berubah jika terus-menerus diamati. Jadi kalau kita sudah punya keinginan, habis itu ya idealnya dilepaskan keinginan itu seperti kita melepaskan awan-awan hitam tadi itu gitu. Kalau diingat-ingat terus itu malah biasanya lambat terjadinya. Nah, jadi dalam konsep ini antara lahul mahfuz, kodok kodar dan kuantum jam ini membuat cara berdoa saya sekarang juga berubah. Jadi saya nggak pernah ya Allah berikanlah ini berikanlah itu saya nggak pernah lagi. Yang doa saya sekarang tiap hari ya Allah terima kasih ya Allah sudah Engkau kabulkan semua permohonanku. Terima kasih ya Allah sudah Engkau apa misalnya sudah Engkau berangkatkan hamba bersama istri hamba umroh dan haji. Terima kasih ya Allah. Sudah engkau dapatkan arisan atas nama hamba misalnya. Terima kasih ya Allah. Sudah terus itu aja yang saya ucapkan. Meskipun belum terjadi, rasa yang ada di dalam diri saya tidak seperti rasa ketika berdoa meminta. Ketika rasa meminta itu kan ada perasaan, nanti dikabulkan enggak ya, nanti dikabulkan enggak ya gitu. Tapi begitu saya berdoa dengan cara ini, yang terjadi adalah saya seolah-olah itu sudah saya terima gitu, meskipun belum ada. Dan yang terjadi beberapa waktu kemarin itu istri saya dapat arisan atas nama saya itu ya seperti itu. Terima kasih ya Allah, arisan atas nama saya yang diinikan istri saya sudah di apa dapat pas mau Lebaran kemarin hari Idul Fitri. Saya menggunakan teknik-teknik ini dan banyak hal ya termasuk apa ya eh, hal-hal yang tadinya lambat gitu ya begitu saya menggunakan model ini sekarang menjadi karena hati saya menjadi lebih plong itu lebih mudah mudah terjadi. Nah, jadi teman-teman nanti di Quantum Jam ini saya minta teman-teman untuk eh, di Quantum Jam ini saya minta teman-teman sekarang untuk latihan Quantum Jam ini sesuai dengan goalnya masing-masing. Nah, misalnya Pak Pak Imam apa yang akan dijadikan goalnya? Mas Heri apa? Mbak Nadia apa? Mbak Ningrum apa? Mbak Lai apa? Mbak Dewi apa? Mas Aji apa? Bisa apapun itu ya. Silahkan mau di di goalnya apa gitu. Yang sekarang. Kalau Mas Imam Kalau apa? Mas kalau Heri apa lebih dari sekarang? satu boleh Pak. Gimana Mas? Golnya lebih dari satu, tiga, empat, lima, boleh. Boleh sih, tapi saran saya untuk untuk percobaan satu aja dulu. Biasanya diucapkan pada waktu kapan, Pak? Gimana? Biasanya diucapkan pada waktu kapan, Pak Gon? Kurang 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 jelas Mbak. Sebentar, ulangi lagi Mbak. Biasanya diucapkan pada waktu kapan? Diucapkan atau Pada waktu kapan? oh pada waktu kapan? Oh iya, nanti diucapkannya pas 5 menit sebelum tidur. Makanya habis ini jadi PR ya. Habis ini jadi PR. Oke, Pak. Oke Baik. ya. Oke, sekarang
Saya akan bimbing teman-teman. Sekarang teman-teman siapkan apa yang akan menjadi goalnya. Sudah? Sudah. Sudah, Ya. Kak. Pak Heri sudah? Mas Imam sudah? Oke. Kalau sudah, sekarang ambil posisi paling nyaman lagi. Bisa ditutup matanya. Tarik napas. Allah lepaskan. Alhamdulillah. Tarik napas lagi. Allah lepaskan. Alhamdulillah. Tarik napas perlahan. Hembuskan dengan tenang. Rasakan bahwa saat ini Anda sedang hadir di hadapan Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hadirkan dalam hati Anda satu momen paling membahagiakan dalam hidup Anda. Ingatlah satu peristiwa di mana Anda merasa sangat bersyukur, sangat dicintai, sangat bahagia. Bagus, sudah dapat ya. Barangkali itu pada saat Anda punya anak atau pada saat Anda menikah atau saat apapun. Dan perasaan bahagia itulah yang menarik proses perwujudan tepat terjadi. Nah, nanti rasanya kira-kira seperti itu yang akan kita tuju di dalam eh, proses manifestasi itu. Bagus sekali, biarkan perasaan itu tumbuh kembali, seolah-olah Anda sedang menghidupinya sekarang. Nikmati rasanya, rasakan getarnya di dada. Tersenyumlah bila Anda ingin tersenyum, dan senyum itu sekarang mulai mengembang di wajah Anda, dan betapa nikmatnya rasa itu. Itulah rasa bahagia yang mempercepat terkabulnya doa. Karena rasa syukur adalah medan energi yang selaras dengan takdir terindah di Lauhul Mahfuz. Nah, sekarang bayangkan sebuah layar terbuka di hadapan Anda. Dan di layar itu tampil video kehidupan Anda ketika impian Anda, goal Anda telah terwujud. Saksikan diri Anda di masa depan itu. Versi diri Anda yang telah menjalani kehidupan dengan izin Allah, di mana goal atau cita-cita Anda telah terjadi dengan cara yang mudah dan menyenangkan. Rasakan betul suasananya. Apa yang Anda lihat di sekeliling Anda? Apa yang Anda dengar? Apa yang Anda rasakan dengan tangan dan tubuh Anda? Apakah ada aroma tertentu di sana? Bahkan mungkin ada rasa tertentu di lidah Anda. Bagus sekali. Anda hadirkan kelima panca indera dalam pengalaman Anda ini, buat nyata dalam batin Anda, dalam bayangan Anda. Seolah-olah itu sedang terjadi sekarang. Kodoknya Allah, semua kemungkinan itu sudah ada dan sah adanya. Bagus sekali. Rasakan betapa bahagianya Anda ada di posisi itu sekarang. Anda mendapatkan apa yang Anda impikan. Bagus sekali. Dan sekarang, setelah Anda hadir dalam versi terbaik Anda itu, dalam goal yang sudah Anda dapatkan itu, lepaskanlah. Percayakan prosesnya pada Allah yang menyusun takdir. Serahkan goalmu, serahkan targetmu pada mekanisme semesta yang telah dirancang Tuhan. Anda tak perlu tahu bagaimana caranya, karena dialah yang menggenggam segala kemungkinan. Biarkan mekanisme semesta bekerja dengan sendiri. Anda cukup menyerahkan padanya. Bagus sekali. Dan kini, rasakan diri Anda tetap bahagia. Terlepas dari apakah hal itu sudah terjadi atau belum terjadi. Karena sesungguhnya, bahagia bukanlah akibat dari takdir, melainkan sebab dari takdir terbaik. Sekali lagi, bahagia bukanlah akibat dari takdir,
melainkan sebab dari takdir terbaik. Katakan dalam hati Anda, ya Allah, aku bahagia atas rahmat-Mu. Aku ridho dengan takdir-Mu, dan aku yakin Kau telah menyiapkan jalan terbaik bagiku. Bagus sekali. Tarik napas perlahan, Allah. Hembuskan, Alhamdulillah. Sekarang nikmati hadirnya rasa syukur, lapang, dan percaya. Dan biarkan jiwa Anda tenang dalam pelukannya. Saat Anda membuka mata nanti, Anda akan membawa serta cahaya dari masa depan Anda yang telah Anda pilih di dalam kodok menjadi kodar dalam kehidupan Anda. Dan Anda akan melangkah dalam hidup ini dengan penuh ikhlasan, kepercayaan, dan kebahagiaan. Bagus sekali. Dalam hitungan ketiga, Anda akan buka mata dengan lebih bahagia, lebih nyaman, dan lebih sempurna dari sebelumnya. 1, 2, 3. Bagus sekali. Sekarang Anda boleh buka mata Anda kembali ke ruangan ini. Ya, bagus sekali. Bagaimana rasanya? Apakah tadi benar-benar terasa? Terasa, Pak. Mas Heri gimana? Rasa Pak, Rasa ya? rasa. Baik. Nah, sekarang kalau sudah, sekarang saya akan inikan PR-nya untuk teman-teman. 7 hari ke depan. Oke, yang pertama, 7 hari ke depan, setiap malam buat jurnal syukur. Kalau jurnal syukur semua sudah paham ya, teman-teman ya. Ada yang belum paham bikin jurnal syukur? Jurnal syukur itu Anda menyiapkan satu buku, kemudian setiap malam Anda tulis apa yang Anda syukuri hari ini. Ditulis ya. Kalau saya biasanya saya sudah melakukan ini kemarin kan ngaji, apa ya bikin kelas abundance scheme ya. Saya sudah melakukan ini sambil ngajarin itu terus menerus tanpa putus itu hampir 3 bulan sekarang dah. Tiap malam saya menulis apa yang saya syukuri hari ini. Dan ketika menulis dengan tangan sendiri itu rasanya beda. Jadi yang dituliskan misalnya, Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, hari ini sudah titik-titik-titik. Terima kasih ya Allah, hari ini sudah titik-titik. Macam-macam Anda bisa tulis buat jurnal syukur ini. Setidaknya 3 atau 5 lah ya, yang Anda syukuri. Nah, supaya nanti tidak kehabisan ide, maka setiap hari Anda harus berbuat kebaikan. Termasuk salah satunya mendoakan itu tadi. Karena mendoakan dan berbuat kebaikan itu salah satu booster untuk proses perwujudan manifestasi. Karena itu adalah tabungan energi kita. Nah, tabungan energi kita kalau semakin banyak, itu proses perwujudannya semakin cepat. Nah, kalau tabungan energinya sedikit, itu proses perwujudannya perlu waktu, proses manifestasinya. Habis quantum jam, ada yang perlu waktu lama, itu biasanya karena tabungan energinya kurang. Tapi kalau tabungan energi seseorang itu banyak, misalnya sering bersedekah, sering mendoakan orang lain, sering berbuat baik, nah itu begitu melakukan quantum jam, biasanya nggak lama dia langsung gampang wujudnya. Itu pengalaman saya seperti itu. Yang kedua, 5 menit sebelum tidur lakukan heartful breathing. Heartful breathing itu yang tadi ya, kita tarik napas, membayangkan energi kebaikan, energi kesembuhan, energi keberlimpahan dari Allah masuk ke dalam tubuh kita, di amplifier di jantung kita, menyebar ke seluruh tubuh kita, kemudian dilepaskan dengan mengucapkan Alhamdulillah,
dengan membawa serta semua energi kekurangan, eh, kesakitan-kesakitan di dalam tubuh kita, baik fisik maupun mental, dan sebagainya. Jadi heartful breathing 5 menit sebelum tidur. Setelah itu lakukan quantum jam jika dirasa perlu. Jadi kalau Anda merasa sudah quantum jam sekali aja, merasa kalau keseringan nanti malah tidak nyaman ya nggak apa-apa. Tapi ada juga orang yang melakukan quantum jam itu setiap hari karena merasa perlu ya nggak apa-apa, lakukan aja. Habis itu lakukan mindful sleeping. Ya Allah, alhamdulillah itu sampai tertidur. Setelah quantum jam kan, quantum jam seolah-olah itu sudah nyata, Anda tersenyum sambil tetap tersenyum itu, lakukan napasnya tetap napas perut, lakukan mindful sleeping sambil terbangun sampai esok hari. Kemudian nanti bangun tidur lakukan heartful breathing 5 menit. Tarik energi keberlimpahan, kesembuhan dan wasiat dari Allah dan kemudian ucapkan terima kasih seperti doa, termasuk mendoakan hari itu, ya Allah, terima kasih sudah menciptakan hari ini hari yang produktif, hari yang membahagiakan bagi aku, hari yang banyak-banyak kejutan yang membuatku bahagia. Terima kasih ya Allah untuk hari yang indah hari ini. Misalnya seperti itu ya. Eh, di bangun tidur lakukan ini. Nah, teman-teman, PR-nya itu saja. PR-nya itu saja. Ini lakukan nanti selama 7 hari ke depan. Nanti di sesi berikutnya nanti baru kita akan belajar tentang sending love ya.